Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membayangkan karena Al-Mukarram Ustadz Muhammad Mirwan Idris LC sebelumnya sudah membahas tentang poligami, makanya ummahat dan akhwat takut hadir pada hari ini. Apalagi Bapak Komandan tadi menyentil lagi tentang poligami. Wah, ini ancaman ini berarti. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan muliakan Ketua DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Parigi Motong, yang saya hormati para pengurus yang sempat hadir, yang saya hormati dan muliakan para asatidz yang hadir, dan luar biasa pada majelis ini ada Ustadz Rizal Rahman dari Palu. Beliau ingin mengambil istifadah kepada Ustadz Muhammad Mirwan Idris. Dengan hormat kami minta beliau ke depan. Ini kalau ada permintaan Ustadz tidak boleh menolak. Nanti terhalang dapat rezeki istri kedua. Wabil khusus yang saya hormati dan muliakan tamu kita, yang memang didatangkan khusus oleh teman-teman para ikhwah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Mirwan Idris LC MHI Hafizahullahu Ta'ala. Beliau dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Islam Makassar, dan sedikit saya mendapatkan bocoran tentang beliau ini karena anak saya 2 akhwat kuliah di Stiba, 1 semester 2, 1 semester 6 Ustadz. Dan putri saya menyampaikan, Ustadz Muhammad Mirwan ini memang spesifikasinya membahas tentang keluarga sakinah. Saya juga mau belajar ke beliau ini, bagaimana caranya membuat keluarga sakinah itu ya. Tapi beliau belum jadi seorang praktisi tentang poligami. Nah, kalau itu babnya kayaknya dia harus banyak konsultasi sama saya. Gitu Ustaz. Yang saya muliakan dan hormati jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, al-aba wal ummahat yang telah meluangkan waktu ini, mungkin waktu kita untuk keluarga, tapi kita manfaatkan untuk hadir di sini dalam rangka beristifadah antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi timbangan yang akan memperberat hitungan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengapresiasi
Wahda Islamiyah yang saya melihat satu organisasi yang percepatannya luar biasa. Dan alhamdulillah istri saya pengurus wilayah ya untuk ummahat, dan saya banyak mendapatkan informasi dari beliau ya tentang perkembangan dakwah melalui Wahda Islamiyah. Dan sejak saya mengenal namanya dunia pergerakan, siapa Ustadz Zaitun, begitu juga para senior kita di Wahda Islamiyah, sampai hari ini saya tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang gigih, orang-orang yang lurus pemikirannya, dan betul-betul ingin melihat bagaimana bangsa Indonesia ini terwarnai oleh cita-cita besar founding father kita. Perjuangan para pengurus Wahda Islamiyah baik di pusat ataupun di daerah, insya Allah dijamin bahwa mereka adalah penerus perjuangan apa yang dicita-citakan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, oleh Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Agus Salim, dan begitulah mereka-mereka ini adalah yang duduk di tim 9 merumuskan bagaimana negara ini dikelola, bagaimana dasar bernegara. Lalu kemudian kita kenal lahir Piagam Jakarta, kemudian pada tanggal 17 Agustus diproklamirkanlah negara merdeka Republik Indonesia, dan tanggal 18 ada perubahan dari Piagam Jakarta, dan itulah yang kita sepakati sampai hari ini. Saya mengatakan saya harus apresiasi bahwa tidak pernah bosan. Masuk di kampus, masuk di sekolah-sekolah, tidak pernah berhenti. Ya. Walaupun di mana-mana selalu mengatakan kami kurang ini, tapi langkahnya tidak pernah terhenti untuk memberikan pencerahan di tengah umat, termasuk apa yang kita lakukan pada hari ini. Cuma memang judulnya ini luar biasa. Kata-kata membunuhnya ini yang bikin takut saya ini. Uang panai membunuhmu. Saya tidak kaget tadi kalau Pak Kapolsek atau yang mewakili mengatakan jamaah takziah. Ya, karena kita ini khawatir ada yang mati dari sini. Sehingga beliau mengatakan jamaah takziah. Kenapa ya? Mungkin karena terpengaruh dengan judul. Judulnya uang panai membunuhmu. Ini luar biasa ini. Ya. Saya buat slide. Ya, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita lihat pemandangan ini adalah senja. Oke lah, hari ini kita mendapatkan tantangan dalam persoalan syariat pernikahan, pasti banyak. Ya. Dan yang kita soal pada hari ini adalah tentang uang panainya. Tapi sebelum saya berangkat ke sini kemarin, saya sempat bincang-bincang dengan Ketua PW Wahda Islamiyah, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Yani Abdul Karim LCMA. Ustadz, saya dapat undangan dari Ikhwah. Apa itu undangan ini? Dia bilang kurang itu judulnya, maunya ditambah di situ. Apa tambahannya Pak Ustadz? Nah, ini tambahannya lebih nyerempet lagi. Uang panai dan tersandra oleh istri membunuhku. Wih, itu jangan Ustadz, itu bikin geger nanti. Ya, tapi biasalah, ini laki-laki selalu suka saja bahas begitu. Dan ini pembahasan begini yang bikin galau ibu-ibu. Sementara kita sayang betul ibu-ibu kita ini. Kapan ibu-ibu galau, bapak-bapak pasti galau. Ustadz Muhammad Mirwan Idris datang ke sini dengan senang hati cerah ini, ya karena memang dilepas oleh istrinya dengan hati yang cerah. Pasti begitu. Sulit bapak-bapak itu stabil hidupnya kalau ibu-ibu tidak stabil di rumah. Nah, cuma pembahasan kita bukan di situ. Kita bahas uang panai. Al-Fakir Hartono M. Yasin Anda, ya.
uang panai membunuhmu. Ya, ini dikenal di masyarakat Bugis sehingga ini menjadi standar nasional. Di mana-mana kalau kita cari di Google tentang uang panai, itu selalu titik beratnya kepada warga Bugis, utamanya Makassar. Itu yang paling dikenal itu. Ya. Padahal tidak semua juga orang di Makassar itu memberatkan uang panai. Ada juga orang Bugis, buktinya baru-baru ini ada ikhwah saya yang lamarkan. Ya. Boleh dikata dari A sampai Z yang tanggung akhwat. Ya. Yang tanggung akhwat. Menikah lagi di tempat yang paling mewah di kota Palu. Orang semua bertanya, dari mana ini ikhwah dapat duit? Ternyata cek per cek, dari mana? Ditanggung semua oleh keluarga akhwat. Subhanallah. Ya. Ya. Tapi ikhwah tidak boleh juga begini semua modelnya. Ya. Makanya di sini nanti kalau Ustadz Muhammad Nirwan tadi menyampaikan, ketika membahas poligami harus berimbang. Ya, harus di tengah. Karena memang kita ini adalah ummah wasata, harus di tengah. Ustadz juga ketika membahas harus di tengah. Begitu juga masalah uang panai ini. Ya. Nah, uang panai membunuhmu ini, ya, entah siapa yang salah. Aku juga tak tahu. Ya. Al-muhim hari ini bahwa fa inna ma'alaikal balag wa alainal hisab, kata Allah. Ya. Kewajiban kamu Muhammad menyampaikan. Kita ini penerus Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan apa yang kita tahu, dan hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Nirwan sudah menyampaikan tentang bagaimana syariat poligami, ya, bagi beliau kewajiban menyampaikan, ya, hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, termasuk ibu-ibu, termasuk keluarga besar dari seorang akhwat. Hati-hati bosku. Ya. Kenapa? Karena mahar berlebihan dan membebani akan mengurangi keberkahan pernikahan. Nanti kita akan coba gali apa kata dari Nabi SAW yang menjadi rahasia di balik perbincangan kita ini. Kalau di sini dipakai kata-kata mahar berlebihan dan membebani, artinya berlebihan dan membebani ini di dalamnya ada unsur-unsur pemaksaan, ada unsur-unsur yang nilainya negatif. Ya. Karena bukan berarti uang panai yang banyak itu mutlak tidak berkah, tidak. Nanti ditanya kesuhihannya sama Ustadz, karena saya ini cuma bisa menukil-nukil saja. Bahwa Nabi SAW ketika melamar Khadijah itu 20 ekor onta. Berarti ini bukan harga sederhana ini. Anggaplah kalau kita rupiahkan satu onta itu 35 juta, berarti 750 juta beliau SAW kasih naik untuk istrinya. Ini fi'liyah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Perbuatannya. Cuma memang yang menarik justru kauliyahnya, perkataan baginda Nabi kita Muhammad SAW itu selalu mengambil standar bagaimana tidak membebani. Sampai dikatakan bahwa kalau tidak ada yang bisa kamu bawa dalam rangka pemberian mahar kepada calon istrimu, walau kana khataman min hadid. Nah, ini kan kalau kita lihat seolah-olah kontradiksi antara fi'liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi'liyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qauliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya Nabi kasih naik sampai 20 ekor onta, dengan perkataan Nabi bahwa kalau tidak ada memang kamu sanggupi bawa mahar yang tinggi-tinggi, minimal cincin yang terbuat dari besi. Sampai saat ini juga saya belum pernah mendengar semiskin-miskinnya ikhwah bahwa ada di antara mereka itu bawa maharnya sekedar cincin yang terbuat dari besi. Belum ada. Belum ada. Karena kalau terbuat dari besi itu harganya 15.000 dapat kita di pasaran. Tapi belum ada.
semiskin-miskinnya ikhwah. Saya berani mengatakan begini karena saya ini tinggal papan nama saja depan rumah itu tidak ada agen biro jodoh. Tinggal papan nama saja yang tidak ada. Bahkan saya ini mengurus bukan cuma orang yang cari istri pertama, yang cari istri kedua, ketiga pun ada yang saya urus. Bahkan saya terbang ke Makassar dalam rangka urus orang yang mau nikah istri yang ketiga. Tapi tidak usah dibahas itu. Nanti saya tidak diundang lagi. Jangan diundang, bahaya itu. Ya. Sampai diakikahi anaknya masih juga telepon Pak Hartono, Ustadz, menikah saya 1 tahun yang lalu, istri ketiga, sekarang anak saya mau diakikahi. Bisakah di pondoknya Ustadz? Bisa lah. Jadi saya katakan, tinggal papan nama saja yang tidak ada di depan rumah itu. Apa itu? Agen biro jodoh. Tinggal itu yang tidak ada. Tapi mengurus tentang perjodohan ini, istilahnya jam terbangnya sudah boleh lah. Dan luar biasanya karena lintas organisasi, lintas pergerakan yang tidak boleh Syiah. Ada catatannya, Islam Jamaah dan Syiah itu di luar itu. Tapi kalau Hidayatullah, Wahdah Islamiyah, termasuk Salafi sedikit, itu saya urus semua itu. Yang penting dia mau diurus. Ya. Nah, cuma bahayanya memang kalau orang mengurus ini banyak godaannya. Ya. Tapi tidak usah dibahas apa godaannya. Ya. Jadi hati-hati bosku, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mahar berlebihan dan membebani itu akan mengurangi keberkahan. Ya. Nah, ini plus minus takaran uang panai. Ini kan saya kasih gambar uang memang, bukan uang 50.000, uang 100.000. Tujuannya apa? Ya supaya kita membayangkan, uang panai ini kadang-kadang yang ikut terlibat itu bukan cuma orang tua, tapi termasuk keluarga besar. Bahkan biasanya kalau sudah bicara tentang ada orang yang melamar, apalagi masuk dalam wilayah pembicaraan uang panai, yang tadinya tidak pernah mengaku keluarga menjadi mengaku keluarga juga itu, ikut campur di dalam. Kasih naiki, kasih banyak-banyak. Ya. Nah, plus minus takaran uang panai ini yang pertama adalah ini menjadi standar kehormatan wanita. Di kalangan orang-orang Bugis khususnya, orang itu dianggap terhormat sesuai dengan kadar uang panainya. Ini yang kadang-kadang menjadi tidak proporsional. Ya. Nanti dikatakan orang itu terhormat kalau tinggi uang panainya. Kalau tidak, berarti dia bukan kalangan keluarga terhormat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini harus menggambarkan keseriusan laki-laki. Ikhwah, mau serius tidak? Masa cuma diminta 20 juta tidak bisa. Ya. Jadi saya pernah melamar mengurus seorang ikhwah. Ya. Kebetulan yang dilamar ini pengusaha, akhwatnya. Jadi caranya itu, dia telepon saya, Pak Hartono, coba kasih tahu itu ikhwah. Bukan berarti saya tidak punya uang untuk kasih dia. 50 juta pun saya bisa kasih dia secara percuma. Tapi masa tidak bisa berusaha minimal 10 atau 20 juta lah. Saya telepon ke ikhwah, akhwat ini minta keseriusannya antum. Berapa kemampuan antum sebenarnya? Masa tidak ada sama sekali? Baiklah Pak Ustadz, kalau begitu saya siapkan 20 juta. Siapkan 20 juta. Akhwatnya siapkan 50 juta. Dikatakanlah di depan keluarga, 50 juta uang panai. 70 juta. 20 dari ikhwah, 50 dari akhwat. Jadi keseriusan laki-laki itu bisa ditunjukkan dengan uang panai itu. Ya. Masa juga mau nikah gratis? Tidak lah. Ya. Berikutnya, ini yang berbahaya ini. Ajang adu gengsi penghambat pernikahan. Biasanya begini ceritanya kalau kita melamar akhwat itu. Kakaknya sudah menikah. Tahu nggak uang panainya? 150 juta. Maka adiknya ini menikah tidak boleh dibawa dari itu.
Kalau sudah begini siap-siap saja. Ya. Artinya kalau tidak mempersiapkan di atas itu, kalau sudah bicaranya gengsi seperti ini, apalagi kalau standarnya itu juga tetangga begitu, itu juga ini begitu, bahkan keluarga kiai juga begitu, saya terus terang punya pengalaman pahit dengan kisah begini. Siapa yang alami? Saya sendiri, Pak. Saya pernah melamar pertama kali seorang akhwat. Yakin betul, pede, jadi pasti tidak mungkin ada. Karena kenapa? Orang tuanya sudah respect sama saya, gadisnya juga apalagi. Ya, walaupun tidak pernah berduaan, ya hanya begitulah. Saya minta utusan, kamu coba pergi ke sana, kasih tahu itu akhwat, saya mau lamar dia. Sudah semua. Saya pikir dengan PD-nya sudah, bawa uang 10 juta. Ternyata apa perbandingannya? Dia bilang, hei Hartono, di sini itu Pak Kiai saja kasih naik 25 juta, kamu datang cuma 10 juta, ya anda bisa lah. Ya sudah, mundur teratur, angkat bendera putih. Yakin itu bukan jodoh. Nah, itu laki-laki bagusnya. Ya, laki-laki itu tidak terancam maghrib, tidak terancam sore, karena tidak ada ya lelaki tua Republik Indonesia, tidak ada. Yang ada itu adalah gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf umat. Ya. Jadi ajang adu gengsi, penghambat pernikahan. Nah, sebenarnya masih banyak, saya taruh yang terakhir di sini. Apa itu? Tips untuk menolak lamaran. Nah, ini harus ikhwah-ikhwah harus ngerti-ngerti juga sedikit. Kalau dia sudah kasih naik begitu, biasanya itu cara halus untuk menolak antum. Bisikan keluarganya, kasih naik mempanainya supaya dia tidak mampu, mundur itu. Maksudnya mau dia tolak langsung tidak bisa juga. Kenapa? Kita ini orang tertarbiyah ini, tiap saat ikut halaqah ini berpindah ke halaqah ini lagi. Masa mau ditolak ikhwah yang baik-baik kasih yang ini? Ya caranya menolak kasih naik lah wampanai. Ini kita harus ukur-ukur ini. Apa motifnya dia kasih naik ini wampanai? Ya, istilahnya Ustadz Ikhwan Abdul Jalil hafizahullah ta'ala, iseng ya lemu. Itu orang Bugis. Ya. Jadi ini adalah tips untuk menolak lamaran. Ya, saya percepat saja. Badengar ki kasiang. Jangan ki kepala batu. Ya. Ini bagusnya kalau banyak orang yang lihat ini. Ya. Jadi begini kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha, karena hartanya. Jadi wanita itu dinikahi kata Nabi karena 4. Pak moderator, tabe, Pak protokol, pembawa acara, diberitahu saya kalau lewat waktu. Ustadz tinggal 5 menit supaya saya percepat. Ya. Nanti rugi saya buat slide kalau tidak selesai. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Tapi ingat di sini jamaah sekalian, banyak orang yang salah paham ini. Ini bukan perintah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab nanti diislah oleh para asatiz kita, ya. Ini adalah fi'il mabniul lil majhul. Tungkah, dinikahi. Artinya Nabi ingin menyampaikan kepada kita tentang adat istiadat yang berlaku secara umum dalam pernikahan, bahwa perempuan itu baik dia masyarakat primitif atau masyarakat modern, masyarakat beragama atau tidak beragama, maka mereka memilih wanita itu umumnya tidak terlepas dari 4 ini. Apa itu? Yang pertama hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga karena cantiknya, yang keempat karena agamanya atau akhlaknya. Dimanapun, termasuk orang Irian yang pakai koteka itu, Nabi SAW menyampaikan bahwa mereka juga itu memilih perempuan tidak lepas dari 4 ini. Pasti ada salah satunya. Ini gambaran umum yang disampaikan Nabi. Apa perintahnya? Ini yang berikut ini. Fazfar bizati din taribat yadak. Ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa standarnya tetap agama tuaka. Ini tuakin orang Palu bilang tuaka ini. Standarnya tetap agama. Tungkahul mar'a li arba'in. Pertama 5 liha, hartanya. Yang kedua
keturunannya. Yang ketiga wajamalia, karena cantiknya. Nah, kemudian perintah Nabi, fazfar bizati din taribat yadak, pilih yang ada agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Agamanya yang dipilih. Tapi kalau ustadz-ustadz di belakang ini ada stok yang dia lihat, bagus hartanya, bagus keturunannya, cantik lagi, bagus juga agamanya, bungkus lalu cepat. Karena banyak pasti orang yang mau, termasuk Ustadz Rizal masih mau juga kalau ada yang begitu. Bagaimana Ustadz? Masih mau juga. Kalau ada yang begitu, kaya, cantik lagi, keturunan baik-baik lagi, bagus juga agamanya. Weh, biar Pak Komandan mau juga lagi. Bagaimana Pak Komandan? Ya. Jadi begitu. Nah, ini untuk para akhwat dan keluarga besarnya. Ukhti, keberkahan itu ada pada memudahkan. Ya. Nah, di sini nanti saya katakan tadi di awal bahwa sebenarnya apa rahasia perkataan Nabi di balik polemik uang panah ini. Ya. Kita akan mulai ungkap di sini. Ya. Mintalah agar menjadi jalan keberkahan. Apa itu? Mudahkan urusan orang. Yassiru wala tu'assiru. Kan begitu prinsip kita di mana-mana. Dalam dakwah saja secara umum Nabi menyampaikan yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Cuma kadang-kadang kalau kita di dunia birokrasi, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dipimpong kita, disuruh ke sana lagi, disuruh ke sana lagi, disuruh ke sana lagi. Apalagi kalau kita bikin proposal, ya, makanya juga para ustadz sering saya sampaikan di Palu, jangan juga muka-muka kita ini muka proposal. Ya. Saya katakan coba sekali-kali kita menghadap wali kota, menghadap gubernur, itu menyampaikan pesan-pesan dakwah. Pak Gubernur, menurut saya cara mengatasi kriminal itu begini, menurut pandangan agama. Oh, itu elegan. Kenapa Pak Gubernur dan Pak Wali Kota takut ketemu Ustadz? Karena setiap Ustadz datang yang dibawa proposal. Itu yang bikin takut Pak Bupati, begitu juga Pak Gubernur. Tapi coba kita datang bernasehat, Masya Allah, ini masih jarang. Ya. Nah, ternyata keberkahan perempuan itu pertama adalah kemudahan dalam pelamaran. Dimudahkan, ya. Artinya tidak perlu mencari sesuatu yang sulit, utamanya dalam proses pelamaran itu. Di situ sudah mulai titik awal adanya keberkahan itu. Kalau kita memudahkan dalam urusan pelamaran. Yang kedua, keringanan dalam uang panai. Ya. Nanti kita lihat bagaimana sabda Nabi SAW terkait dengan uang panai ini. Yang ketiga, kata Nabi SAW, subur dan melahirkan dengan mudah. Nah, ini perempuan yang berkah memang. Ya. Nah, perempuan yang berberkah itu ya tidak lepas dari 3 poin ini. Kemudahan dalam pelamaran, keringanan dalam uang panainya, subur dan melahirkan dengan mudah. Ya. Nah, kita ini yang sudah bapak-bapak umur 45 tahun, 50 tahun ini kan ada anak gadis kita ini. Ya. Nah, tinggal nanti ujiannya pada kita semua sebagai orang tua. Ya. Apa yang kita pahami selama ini, ya, harus pelan-pelan kita berdoa kepada Allah untuk kita bisa amalkan. Ya. Coba lihat dulu ini. Apa itu? Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa'lam annal barakata fiz zawaji laha asbabun. Ketahuilah wahai sekalian bahwa berkah dalam pernikahan itu ada sebab-sebabnya. Wa minha, diantara sebabnya itu adalah khiffatul muhur, ringannya uang panai, ringannya mahar. Ya. Wa qillatuha. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari Aisyah.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'natan. Sebesar-besarnya berkah bagi seorang perempuan, bagi para wanita, adalah yang paling mudah uang panainya, yang paling mudah maharnya. Nah, saya katakan tadi rahasianya apa di sini? Nabi mengatakan aisaruhunna, bukan akalluhunna, bukan juga aksaruhunna, bukan yang paling sedikit, bukan juga yang paling banyak. Tapi kata Nabi SAW, aisaruhunna, disinilah letak rahasianya, yang paling mudah. Kalau orang Bugis bilang anu kamenam malomoe, wah, artinya yang paling nyaman di antara kedua belah pihak. Maksudnya apa ya? Kalau memang cuma 20 juta, 20 juta saja. Itu yang mudah. Kalau 10 juta, 10 juta saja. Kalau memang bisa 100 juta, ya enggak apa-apa juga. Selebihnya bisa jadi modal. Jadi sebenarnya bukan pada sedikitnya atau bukan pada banyaknya, tapi dilihat mana yang paling mudah. Banyak orang karena gengsi sehingga dia harus berutang sana sini ke siang. Habis pesta pernikahan semuanya galau, galau mertua, ya, galau orang tua, termasuk pengantin baru galau. Kenapa? Karena banyak tagihan. Siapa suruh? Ente sendiri yang pilih. Ya. Padahal bisa enjoy, ya, bisa ke pinggir-pinggir pantai apa semua bersantai-santai. Ya, ini tidak bisa santai-santai. Kenapa? Yang dipikir ya utang. Ya. Jadi keberkahan perempuan itu adalah yang paling mudah uang panainya. Ingat, bukan yang paling sedikit, bukan juga yang paling banyak, tapi yang paling mudah. Hebatnya Nabi kita Muhammad SAW itu memilih kata-kata. Ya. Ya, sehingga beliau memang dikenal jawami'ul kalim. Ya. Perkataannya itu memang berbobot, mencakup segala hal, ya, mengantisipasi semua perkembangan zaman dan kemajuan, ya, keadaan. Itulah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, ini untuk pemuda-pemuda. Kalau tadi itu untuk akhwat. Ya. Jangan kau malas anak muda, ayo berjuang. Ya. Di sini ada kisah. Ya. Dari siapa? Ya. Dikatakan di sini bahwa wa ahammu hadhil ma'ayir, ya, mi'yaruddin wat taqwa. Kriteria yang paling penting bagi laki-laki itu adalah kriteria takwa dan agamanya. Ya. Sehingga dikatakan kepada Hasan bin Ali, ya, radhiyallahu anhuma, dikatakan kepada beliau oleh seseorang, innali bintan, saya ini memiliki anak gadis. Ya. Faman taro an uzawwijaha lahu, kira-kira kepada siapa laki-laki yang saya akan nikahkan dengan putriku ini kira-kira bagus. Artinya orang ini minta pandangan kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya. Lalu kemudian beliau menjawab, ya, nikahkanlah anak putrimu itu liman yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in ahabbaha akramaha. Yakin kalau dia bertakwa, ketika dia mencintai putrimu pasti dia memuliakannya. Nah, ada pandangan yang menyimpang di masyarakat kita bahwa kalau ada suami yang pingin poligami lagi, katanya itu tidak menghormati istrinya. Salah, bapak-bapak. Bapak-bapak saja yang disalahkan, jangan ibu-ibu. Ya. Salah. Ya. Karena peradaban Islam tidak seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW pelaku poligami dan hampir semua sahabat pelaku poligami. Jadi jangan kambing hitamkan kasih yang itu poligami. Ya. Ada biasa orang mengatakan bahwa dia itu tidak hargai istrinya, buktinya dia kawin lagi. Tidak. Sepanjang motifnya karena iman, insya Allah. Ya. Kebaikan itu. Ya, cuma memang
menurut Ustadz Firanda, di Indonesia itu paling berat memang masalah poligami ini. Saya tidak tahu kira-kira kalau mau ditakar, mana berat antara uang panai membunuhku dengan persoalan poligami ini. Saya tidak tahu mana yang paling berat. Masih sulit sekali diterima di masyarakat kita. Ustadz Firanda begini, ini Rawahu Firanda Andirja. Apa yang beliau riwayatkan? Beliau mengatakan bahwa siapa yang berhasil poligami di Indonesia, pahalanya lebih besar daripada orang-orang Arab. Kenapa? Ya karena kaidahnya kan al-ajru biqadril masyaqqah. Masyakkahnya di Indonesia itu luar biasa beratnya. Kenapa? Kata beliau, yang pertama jadi musuh itu adalah istri kita sendiri. Yang kedua, anak-anaknya juga nak kasih ikut. Mertua juga memusuhi kita, termasuk orang tua kita. Kamu ini satu aja kamu tidak bisa urus, apalagi mau dua lagi. Jangan coba-coba, jangan ngomong begitu. Jadi musuh semua. Teman-temannya juga satu halako, jadi musuh juga semua. Mudah-mudahan halako di Wahda tidak begitu. Apalagi selalu sudah disegar-segarkan masalah poligami. Jangan juga kalau orang bicara poligami, kalau ada istrinya beliau, saya mau bela beliau. Kalau beliau bicara tentang poligami, bukan berarti otomatis beliau langsung mau poligami. Tidak. Itu hanya ingin menyampaikan bahwa ini syariat ukhti. Syariat ini istriku. Ya. Kenapa lari ke situ? Itulah laki-laki memang, kata Ustaz Nirwan. Ya. Jadi kata Hasan bin Ali, pilih yang bertakwa. Ya, sudah ada kode 10 menit lagi. Pilih yang bertakwa, kalau dia mencintainya pasti dia muliakan anakmu. Wa in abghadaha lam yazlimha. Ya. Dan kalaupun suaminya nanti itu marah kepada dia, dia tidak mungkin menzoliminya. Tidak mungkin menzoliminya. Ya. Ini laki-laki yang standar. Ya. Ini laki-laki Sulawesi susah ini mendapatkan standar yang seperti ini. Kenapa? Karena laki-laki di Sulawesi itu istilahnya Ustadz Aswandi rahimahullahu ta'ala, ya, dosen Albir. Apakah beliau sempat juga dosen di Stibanda? Oh iya, wow. Apa kata beliau? Ya. Kata beliau, ya, orang Sulawesi itu, ya, kalau marah beda dengan orang Jawa. Ya, tapi orang Jawa itu kalau diinjak kakinya, mas kaki ini masih mau dipakai. Ya ngomong dulu dia. Tapi kalau orang Sulawesi, tidak ngomong, mau pukul dulu. Cak, itu injak. Lihat kaki itu masih mau dipakai. Nah, itu bedanya orang Sulawesi dengan orang Jawa. Ya, tapi kata beliau, ini Rawahu Aswandi. Kenapa? Apa namanya? Blangkon. Blangkon itu kan pelungkunya di belakang. Ya kan? Di depan mulus. Mohon maaf kalau ada orang Jawa di sini. Artinya orang Jawa itu menyimpan dendam. Di belakang pelungkunya, di depan mulus. Padahal istrinya beliau ada orang Jawa. Ini Ustadz Aswandi bilang begitu. Ya. Jadi ketakwaan, cinta yang memuliakan, kemudian marah yang pas kadarnya. Jadi laki-laki kalau marah yang baik itu adalah yang pas kadarnya. Ya. Nah, akhi, jangan kau bikin malu bela. Apa itu maksudnya? Lihat sabda Nabi SAW. Ya, apa kata Nabi SAW? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau sudah datang kepada kamu laki-laki yang kamu tahu agamanya baik, kamu ridho dengan akhlaknya, maka kasih nikah mami. Ya. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak lakukan itu, maka akan terjadi fitnah, ya, dan kerusakan yang merata. Kenapa sekarang banyak yang rusak? Ya, karena memang pernikahan ini dipersulit. Ya. Kenapa LGBT merajalela? Ya, karena begitu. Ya. Nah, rupanya, wahai para ikhwah, baik yang mau nikah pertama ataupun yang mau nikah lagi, kita harus menjadi orang yang ma'ruf, bahwa orang harus tahu bahwa kita ini orang baik. Bukan berarti mau makan puji, mau dilihat, bukan. Tapi kita ini baik saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, pasti baik untuk dirimu itu. Artinya orang harus tahu bahwa kita ini orang baik. Bagaimana mungkin kalau kita datang menamar,
kemudian orang langsung tahu bahwa kita ini orang baik, kalau memang kita ini bukan orang baik. Yakinkan bahwa ketika kita datang melamar itu betul-betul dijamin bahwa yang kita datangi itu sudah tahu bahwa kita orang baik. Makanya di situ saya katakan ma'ruf yang pertama, ditahu kita, dikenal. Di mana-mana kita ini dikenal sebagai orang baik. Oh, dia itu orang baik kasihan. Terima lalai, kalau tidak bahaya. Seharusnya begitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua agamanya. Ya. Yang ketiga akhlaknya. Nah, kalau ada yang pemuda begini datang, itu bungkus mie, ya. Pilihlah laki-laki yang dapat ya menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga perbuatannya dan menjaga solatnya. Ya, maka ia pun akan dapat menjagamu. Kalau dapat laki-laki begini datang, ya. Maksudnya di sini ya tidak mungkin laki-laki yang bertakwa itu suka tidur pagi. Tidak mungkin itu. Ya. Karena pasti dia secara sumul dia akan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat itu kan kita diperintahkan untuk apa? Walaupun di situ sebenarnya asbabun nusulnya adalah salat Jumat, tapi bisa kita ambil untuk salat-salat yang lain termasuk salat subuh. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru. Ya. Jadi tidak boleh ada anak muda itu pagi-pagi lanjut tidur lagi setelah salat subuh. Ini calon-calon menantu yang tidak baik begini nih. Ya. Kalau ada yang datang melamar tanya lalu, kamu kalau sudah salat subuh kemana kok? Lanjut tidur, perbaiki dulu dirimu. 1 bulan saya lihat. Kalau kamu sudah mampu tinggalkan tidur pagi, baru maju kau lagi kembali. Saya terima kok. Yang penting bawa 100 juta. Nah. Ya. Ya. Pantaskan dirimu anak muda. Artinya jangan kau mengaku beriman, mengaku baik, lantas kamu salahkan, lalu mengatakan, uang panek membunuhku. Pantaskan dulu dirimu, bro. Apa itu? Ini kata Rasulullah SAW. Ya. Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Saya ini kata Rasulullah adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya. Lakinni asumu wa uftir. Tapi saya ini puasa dan juga berbuka. Wa usalli wa arkud, saya juga solat dan saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikah. Artinya apa? Ternyata ibadah pernikahan ini itu hampir disamakan dengan solat, hampir disamakan dengan puasa. Artinya dia ibadah. Ya. Karena memang kita memandang pernikahan itu dalam Islam ini ya memang harus kita pandang sebagai ibadah. Dan kehidupan rumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang. Maka kita ini ya baik yang mau menikah pertama ataupun yang mau tambah lagi ya pantaskanlah dirimu. Ya. Ya mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Ya artinya nanti pendalamannya ya karena saya ini hanya belo-belo saja. Ya. Yang inti sebenarnya adalah Ustadz kita Muhammad Irwan Idris LCM. Ya. Jadi sekian dulu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Yang jelas ya di antara kita ini ada yang masih bujang dan di antara kita ini ada yang sudah menikah tapi mau tambah lagi. Ya itu katakan saja kepada istri-istri kita bahwa minimal 2 saja kau yakini, Dek. Ini terakhir. Yang pertama, kau tidak boleh menolak syariat. Itu yang pertama. Kalau itu sudah kau yakini, maka insya Allah aman itu. Yang kedua, kau juga harus yakin dengan takdir. Kalau Allah mentakdirkan saya dengan engkau, maka nanti istri berikutnya sama juga sebagaimana Allah mentakdirkan saya dengan engkau. Takdir. Cukup 2 ini saja saya rasa aman itu. Tapi persoalannya namanya perempuan ini ya pastilah. Namanya cemburu itu sudah seperti itu. Bahkan saya mendengar ada riwayat menyebutkan Siti Hajar itu meninggalkan ya bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu katanya karena menghindar dari amukan cemburunya Siti Sarah. Iya. Jadi namanya cemburu itu Pak sudah biasa. Ya, jadi bagi yang mau niat 2 lagi itu ya siap-siap menghadapi tsunami ya kala-kala gelombang tsunami-nya Palu 2018
karena cemburu. Sampai dikatakan oleh Siti Sarah, ya, dan kalau perempuan sudah cemburu itu biasa sembarang bilang. Sembarang bilang, Pak. Sampai Siti Sarah mengatakan, demi Allah, saya kalau ketemu dengan Siti Hajar, saya akan potong 3 itu tubuhnya. Nah, dan perkataan inilah syariat berkhitan, kemudian menindik 2 telinga ini boleh bagi wanita dalam Islam. Dan itu ternyata akibat dari sumpah Siti Sarah terhadap Siti Hajar. Yaitu gambaran istri Nabi saja begitu, apalagi istrinya Pak Ustadz di belakang itu. Saya rasa demikian, ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.